Ganti luka di masa lalu dengan kebahagiaan. Claudia tak banyak bicara sejak dimana perdebatannya dengan Christian. Gadis itu masih kecewa dengan apa yang Christian katakan. Dia tak menyangka kalau Christian akan bersikap sedingin itu pada Esther. Sungguh, hatinya bukan hanya kecewa pada Christian, tapi dia juga kasihan pada Esther. Selama puluhan tahun, sejak Esther berpisah dengan Tadeo, belum pernah sekalipun Esther memiliki pasangan. Kalau sekarang Esther ingin menikah, maka pasti itu menandakan Esther telah menemukan sosok pasangan yang paling tepat. Tentunya, Claudia ikut senang mendengar itu, tapi entah apa yang ada di dalam pikiran Christian, sampai membuat pria itu malah tidak merasakan senang sama sekali. Hal yang membuat Claudia merasa kecewa berkepanjangan adalah karena Christian sama sekali tidak mencoba bersikap bijak. Padahal sebelum bertemu dengan Esther, dia sudah meminta Christian untuk membuka tangan, bersikap menerima. Pun Christian sudah mengatakan padanya bahwa akan mencobanya, tapi sayangnya ucapan pria itu tak sesuai dengan kenyataan yang ada. Waktu menunjukkan pukul 8 pagi, Claudia duduk di sofa kamar dan baru saja minum susu hangat. Gadis itu tadi sarapan bersama Christian di kamar, namun sekarang Christian berada di ruang kerjanya. Claudia merasa lelah jika menasihati Christian yang masih bersikap keras. Sekuat apapun dirinya memberikan nasihat pada orang bebal, pasti tidak akan pernah menuaikan hasil apa-apa. Hal itu yang membuatnya memilih untuk diam. Jika sampai anaknya lahir dan Christian masih menaruh dendam, entah bagaimana cara Christian mendidik anak mereka kelak di masa depan. Dia tak ingin sampai anak yang dilahirkannya ikut membenci Esther. Tidak, dia tidak akan membiarkan hal-hal negatif berada di pikiran anak-anaknya. Nona, seorang pelayan melangkah mendekat ke arah Claudia. Claudia yang tengah melamun membuyarkan lamunannya. Ya, Nona, maaf saya mengganggu. Saya hanya ingin memberitahu kalau Anda mendapatkan telepon dari Nyonya Grania Fitzgerald, sang pelayan sopan. Ah, ibuku menelpon, ucap Claudia memastikan. Sang pelayan mengganggu. Iya, Nona, ibu Anda menghubungi Anda. Lalu dia memberikan telepon yang ada di tangannya pada Claudia. Terima kasih. Claudia menerima telepon itu. Saya permisi. Pelayan itu menundukkan kepalanya, pamit undur diri dari hadapan Claudia. Claudia segera menempelkan telepon rumah yang ada di tangannya ke telinganya. Halo, Bu, jawab Claudia dikala panggilan terhubung. Claudia, tadi ibu hubungi ponselmu, tapi ponselmu masih belum aktif, nak, ujar Glania dari seberang sana. Iya, Bu, Christian masih belum mengizinkanku menghidupkan ponselku. Oh, begitu, ya sudah, tidak apa-apa. Kalau kau menghidupkan ponselmu, malah takutnya ada pesan-pesan aneh. Biarkan saja sampai suasananya meredup. Kau boleh menghidupkan ponselmu jika pernikahan kalian sudah dekat. Iya, Bu, nada bicara Claudia terdengar lemah di sini. Sepertinya ada yang telah mengusik hati dan pikirannya Claudia. Kau kenapa, sayang? Apa ada masalah? Grania sudah tahu dari nada bicara putrinya itu. Pasti terjadi suatu hal, meski bukan ibu kandung. Tapi Grania, ibu yang merawat Claudia sejak bayi, dia sangat tahu apa yang disukai dan tidak disukai Claudia. Tidak, Bu. Aku tidak ada masalah. Buru-buru Claudia berusaha tenang. Dia sedikit terkejut karena ibunya tahu tentang ada yang mengusik pikirannya. Kau yakin? Kau tidak berbohong pada ibu, kan? Iya, Bu. Aku tidak apa-apa. Aku hanya mulai lapar saja. Claudia berucap dusta agar ibunya tidak lagi mencemaskannya. Hembusan nafas panjang terdengar di balik ponsel Grania. Sayang, makanlah yang banyak. Kau ini sedang hamil. Anak membutuhkan banyak sekali nutrisi. Iya, Bu. Aku pasti akan banyak makan. Oh iya, Claudia, bagaimana pertemuanmu dengan ibu kandung Christian? Ibu kandung Christian menyambutmu dengan baik, kan? Claudia terdiam mendengar pertanyaan Grania. Tempo hari memang Claudia bercerita pada Grania kalau dirinya dan Christian akan bertemu dengan Esther. Akan tetapi dia tak bercerita apapun lagi. Dia hanya bercerita kalau dirinya dan Christian akan bertemu dengan Esther. Dan lebih dari itu, Mami Esther adalah sosok wanita yang baik dan hangat. Dia sangat cantik. Wajahnya pun mirip dengan Christian, Bu. Aku senang berada di dekatnya. Ibu senang mendengarnya, sayang. Kau itu anak yang baik, pasti banyak orang yang menyukaimu. Aku seperti ini karena kau mendidikku dengan cara yang tepat, Bu. Terima kasih, kau sudah menjadi ibu yang terbaik. Ah, sayang, kau membuat ibu terharu. Menjaga dan membesarkanmu adalah hadiah terindah yang Tuhan berikan pada ibu dan ayah. Claudia tersenyum mendengar ucapan Grania. Sayang, ibu tutup dulu teleponnya ya. Ibu harus siap-siap menyusul ayahmu. Hari ini, ibu dan ayah mendapatkan undangan makan siang bersama dari rekan bisnis lama kami. Iya, Bu, selamat makan pada ayah. Jaga dirimu baik-baik, Bu. Iya, sayang, nanti ibu akan sampaikan pada ayahmu. Kau juga jaga dirimu dengan baik. Bilang pada Christian, jangan terlalu sibuk. Wanita hamil butuh banyak perhatian dari pasangannya. Iya, Bu, kau jangan khawatir. Panggilan tertutup. Claudia meletakkan telepon ke atas meja. Gadis itu belum menghidupkan ponselnya. Karena Christian tak ingin membuat Claudia melihat berita-berita ataupun pesan yang membuat Claudia berpikir buruk. Claudia menyandarkan punggungnya ke atas ranjang dan mengembuskan nafas pelan. Dia tak memberitahu ibunya tentang kejadian tempo hari. Pun dia tak memberitahu ibunya tentang Esther yang ingin menikah lagi. Cepat atau lambat,
Pasti kedua orang tuanya tahu tentang kabar rencana pernikahan ibu kandung Christian. Akan tetapi, Claudia memutuskan untuk membiarkan keluarganya tahu sendiri, bukan tahu dari dirinya. Claudia, aku ingin berangkat ke kantor sebentar, aku tidak akan pulang lama. Christian melangkah mendekat ke arah Claudia yang duduk di sofa. Claudia menatap Christian dengan tatapan penuh arti. Ya, jawabnya singkat dan datar. Christian balas tatapan Claudia yang masih memancarkan kecewaan padanya. Sampai detik ini, semua perkataan Claudia selalu muncul dalam benak Christian. Akan tetapi, dia belum bisa memberikan jawaban. Pria itu memutuskan untuk tetap diam untuk sementara waktu. Kau jangan pergi mana-mana, di rumah saja. Christian meliput lembut pipi Claudia. Claudia mengangguk singkat merespon ucapan Christian, lalu gadis itu tak mengatakan apapun. Hanya anggukan di kepala sebagai jawaban dari ucapan Christian. Berikutnya Christian melangkah pergi meninggalkan Claudia. Manik mata amber Claudia terlepas menatap punggung Christian yang mulai lenyap dari pandangannya. Raut wajah Claudia memancarkan rasa kecewa yang amat dalam. Yang dia harapkan adalah Christian bisa menyadari bahwa tindakannya salah. Esther duduk di ranjang dengan wajah muram dan sedih. Pancaran wajahnya menunjukkan kerapuhan. Wanita parubaya itu sedih karena memikirkan Christian marah padanya. Dia pikir hubungannya akan membaik dengan putranya, tapi ternyata baru saja dirinya berbaikan, malah sekarang sudah kembali renggang. Selama bertahun-tahun, Esther menyalahkan dirinya sampai membuat putranya membenci dirinya. Hidup dalam lingkup penyesalan adalah hal yang menyakitkan. Kehadiran Meyer menjadi obat baginya, tapi sayang, obatnya tak disukai oleh putranya sendiri. Nyonya, seorang pelayan melangkah mendekat ke arah Esther. Ada apa? Esther mengalihkan pandangannya menatap sang pelayan. Nyonya, ada Nyonya Daisy Hastings datang. Beliau ingin bertemu dengan Anda. Jawab sang pelayan sedikit membuat Esther terkejut. Daisy datang? Ulang Esther memastikan. Sang pelayan mengangguk. Iya Nyonya, Nona Daisy Hastings datang ingin bertemu dengan Anda. Esther diam sejenak. Memang selama ini Daisy sering sekali datang. Hubungannya dengan Daisy bisa dikatakan sangat baik. Setiap kali Esther ingin tahu kabar Christian pun selalu dari Daisy. Minta Daisy untuk masuk, ucap Esther lembut. Baik Nyonya. Sang pelayan menundukkan kepalanya pamit undur diri dari hadapan Esther. Tak selang lama, tatapan Esther teralih pada Daisy yang datang. Senyuman hangat di wajahnya terlukis menyambut kedatangan Daisy. Esther, apa aku mengganggumu? Daisy mendekat duduk di tepi ranjang menatap lembut Esther. Esther menggeleng, tidak, kau sama sekali tidak menggangguku. Daisy tak henti menatap Esther. Wanita parubaya itu melihat ada yang berbeda dari raut wajah Esther. Tidak seperti biasanya. Esther, apa kau memiliki masalah? Tanyanya pelan dan hati-hati. Bukan bermaksud ingin ikut campur dengan masalah orang lain. Tapi Daisy hanya sedikit khawatir ada hal buruk yang menimpa Esther. Raut wajah Esther berubah menjadi muram mendengar pertanyaan Daisy. Dia memang tak bisa menutupi kesedihan dalam dirinya. Christian marah pada aku, Daisy, ucapnya lemah. Daisy terkejut sekaligus bingung. Christian marah padamu? Apa maksudmu, Esther? Tanyanya minta penjelasan. Air mata Esther mulai berlinang jatuh membasahi pipinya. Hatinya terlalu sesak jika menahan sendiri kesedihannya. Sekuat apapun dirinya menghadapi masalah, kalau sudah menyambut putranya, maka pasti dirinya akan menjadi sosok yang lemah. 2 hari lalu, Christian datang sini bersama dengan Claudia. Kau tahu, aku sangat bahagia putraku datang menemuiku. Aku tidak henti bersyukur melihat putraku dari jarak dekat, bukan lagi dari jarak jauh. Aku sangat merindukan putraku, Daisy. Setiap detik rinduku padanya tidak pernah hilang. Jujur, aku sedikit terkejut saat Christian mengatakan pada aku kalau dia akan menikah dengan Claudia. Tapi aku tidak akan pernah menyudutkan putraku. Christian bilang pada aku kalau dia sudah bercerai dengan Ella. Dia juga bilang kalau dia dan Ella tidak saling mencintai. Christian bilang kalau gadis yang dia cintai adalah Claudia. Aku lihat memang Claudia adalah sosok gadis yang tidak hanya cantik, tapi baik dan juga lembut. Apalagi sekarang Claudia sedang mengandung anak Christian. Tidak layak kalau aku tidak merestui hubungan mereka. Tentu, aku setuju. Bahkan sangat setuju Christian menikah lagi demi mata kembali masa depannya. Tapi semua kebahagiaan yang baru saja aku rasakan menghilang di saat Christian bertemu dengan Meyer. Meyer datang tepat ketika Christian datang. Aku pun memutuskan mengutarakan niatku yang akan menikah dengan Meyer pada Christian. Esther menjeda dikala dia terisak cukup kuat. Dan Christian tidak suka mendengar aku akan menikah lagi. Dia langsung bawa Claudia pergi meninggalkanku tanpa banyak bicara. Dia hanya mengatakan kalau dia tidak akan ikut campur dengan urusan pribadiku. Esther terus menangis dan Daisy segera meluk Esther yang nampak sangat rapuh. Terlihat jelas raut wajah Daisy begitu amat terkejut. Daisy sama sekali tidak menyangka kalau Christian akan seperti itu pada Esther. Padahal seharusnya Christian akan bahagia Esther bisa mendapatkan pasangan yang tepat. Sebelumnya Daisy sudah tahu Esther menjalin hubungan dengan Meyer.
Akan tetapi, memang dia tak menceritakan pada siapapun termasuk Christian ataupun Tadeo. Daisy sudah menganggap Esther layaknya saudara perempuan sendiri. Itu kenapa dia tak bercerita pada siapapun tentang Esther yang sudah memiliki kekasih. Lagi pula, Daisy malah sangat bahagia karena Esther mampu menemukan lambatan hati meski usia sudah tidak lagi muda. Esther, aku akan bicara dengan Christian. Kau tenanglah. Aku yakin Christian tidak bermaksud untuk seperti itu. Christian sudah lama tidak bertemu dengannya. Lalu dia mendengar kau akan menikah. Pasti banyak pemikiran negatif yang muncul di pikirannya. Butuh waktu untuk Christian menyesuaikan apa yang sudah terjadi di hidup ini. Daisy melai punggung Esther berusaha menenangkan Esther agar jauh lebih tenang. Esther melepaskan pelukan itu dan menatap Daisy dengan tatapan rapuh. Apa aku harus meninggalkan Meyer agar Christian tidak menciku, Daisy? Tanya lemah. Sungguh, Esther rela melakukan apapun, asalkan putranya tidak lagi marah. Kalaupun dia harus meninggalkan Meyer, maka dia akan siap. Yang paling penting adalah Christian tidak lagi marah padanya. Daisy menggelengkan kepalanya, tak setuju dengan apa yang dikatakan Esther. Tidak, jangan seperti itu. Meyer Tristan adalah sosok pria baik dan bertanggung jawab. Di usia kita yang sudah tidak lagi muda, cinta bukan hal utama lagi. Kenyamanan hati dan pikiran yang paling utama. Aku yakin kau sudah nyaman berada di sisi Meyer sampai kau memutuskan untuk menikah dengannya. Aku mohon jangan jadikan alasan Christian marah padamu sampai kau berniat ingin membatalkan rencana pernikahanmu dengan Meyer. Esther terisak. Aku hanya tidak sanggup kalau Christian benciku, Daisy. Daisy menghapus air mata Esther. Christian tidak akan bencimu, percayalah itu. Dia hanya butuh waktu untuk menenangkan dirinya. Kau tidak perlu khawatir. Setelah ini aku akan mengajak Christian bicara. Esther menatap Daisy dengan tatapan penuh rasa terima kasih. Terima kasih sudah membantuku, Daisy. Sekali lagi, terima kasih. Daisy kembali meluk Esther. Kau sudah aku anggap seperti saudaraku sendiri, Esther. Tidak perlu berterima kasih. Apa yang aku lakukan adalah hal yang sudah seharusnya aku lakukan. Esther tersenyum tulus dan lembut merespon ucapan Daisy. Christian berdiri menatap dari jendela ruang kerjanya di kantor. Gedung-gedung pencakar langit kini menjadi pusat tatapan Christian. Sorot mata tajam menyimpan banyak hal yang mengganggu pikirannya. Christian, tiba-tiba Daisy menerobos masuk ke dalam ruang kerja Christian. Refleks Christian mengalihkan pandangannya menatap Daisy yang sudah ada di hadapannya. Mam, kau di sini? Christian menatap lekat Daisy. Daisy mengembuskan nafas panjang. Christian, kenapa kau tega sekali pada ibu kandungmu sendiri? Tukasnya menahan rasa kecewa. Apa maksudmu? Christian balik bertanya. Daisy terdiam sebentar mendekat ke arah Christian. Mami sudah tahu semuanya. Dan Mami sangat kecewa padamu, Christian. Meski Mami bukan ibu kandungmu, tapi Mami yang membesarkanmu. Kenapa kau malah bersikap buruk pada ibu kandungmu sendiri? Christian memejamkan mata singkat berusaha meredam segala kemarahan dalam dirinya. Jadi, wanita itu sudah memberitahumu. Christian, bicara yang sopan. Mami Esther adalah ibu kandungmu. Kau suka atau tidak, dia tetap ibu kandungmu. Seru Daisy dengan mata yang memerah. Menahan air mata. Dia tidak menyangka kalau Christian akan mengatakan hal tersebut. Pikiranku sedang kacau. Pulanglah. Aku tidak ingin menyakitimu. Christian minta Daisy untuk pulang. Dia tahu kalau ibu tirinya itu sudah hampir menangis. Dia tak ingin buat Daisy bersedih. Kau sudah menyakiti Mami. Kau jahat pada ibu kandungmu sendiri. Ibu kandungmu memang pernah melakukan kesalahan. Tapi bukan hanya dia saja yang pernah melakukan kesalahan. Apa kau lupa ayahmu juga di masa lalu pernah melakukan kesalahan? Seru Daisy dengan tatapan penuh menuntut pada Christian. Christian terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Daisy. Christian, Mami Esther selama ini hidup sendiri. Setiap saat dia menahan rindu padamu. Dia tak bisa leluasa berada di dekatmu karena kau bencinya. Christian, keadaan Meyer membuat Mami Esther yang rapuh menjadi kuat. Meyer adalah sosok yang bertanggung jawab. Dia juga selalu menemani Mami Esther. Rasanya tidak adil. Hanya karena kau tidak suka ibu kandungmu menikah lagi, jadi ibu kandungmu harus menderita. Christian, Mami mengerti. Kau pasti terkejut dengan kabar pernikahan Mami Esther. Tapi sekarang Mami tanya, bukankah kabar yang mengejutkan dari ibumu jauh lebih baik daripada mengetahui kenyataan pahit ayahmu? Apa kau lupa betapa dalam luka hati di hati Mami setelah dikecewakan ayahmu? Mami saja mampu memaafkan ayahmu. Semua Mami lakukan karena Mami mencintaimu, Claudia, dan juga ayahmu. Mami ingin terus bersama dengan kalian sampai akhir hidup Mami di dunia. Harusnya kau juga mampu memaafkan Mami Esther. Christian, hubungan antara ibu kandung dan anak kandung sangat dekat. Mami hanyalah ibu yang membesarkanmu, tapi ibu kandungmu yang berjuang agar kau bisa ada di dunia ini. Ibu kandungmu yang rela mempertaruhkan nyawanya. Ingat itu, Christian. Daisy menjadi seraya menyeka air mata yang tumpah. Mami tidak akan melawan lama di sini.
Tapi Mami minta pikirkan semua dengan baik. Mami yakin Claudia juga pasti kecewa melihatmu seperti ini, Christian. Maafkan kesalahan Mami Esther. Gantikan luka di masa lalumu dengan kebahagiaan. Dendam tidak akan baik jika dipendam, nak. Setelah mengatakan itu, Desi mengecup rahang Christian dan melangkah pergi meninggalkan Christian yang bergeming di tempatnya. Tampak raut wajah Christian berubah. Semua perkataan Desi muncul di benaknya. Perkataan Desi hampir sama dengan apa yang dikatakan Claudia. Christian mengatur emosi dalam dirinya. Pria itu mengumpat dalam hati di kala hati dan pikirannya semakin kacau. Detik selanjutnya, Christian mengambil ponsel dan menghubungi sang asisten seraya memberikan perintah. Cari tahu tentang Bayer, Tristan. Aku ingin tahu tentangnya. And I pray, I believe in the better days.